Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup. Ya. Soal yang pertama. Nah, perhatikan ciri-ciri gerak berikut. Ada 4 ciri gerak. Yang pertama, lintasan gerak berupa garis lurus. 2, percepatan geraknya 0. 3, percepatan geraknya stabil. 4, kecepatan gerak konstan. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri GLB, gerak lurus beraturan, ditunjukkan oleh nomor ya. Dari 4 pernyataan tersebut yang bukan ciri GLB itu adalah nomor 3. Karena nomor 3 percepatan gerak stabil itu adalah GLBB. Sehingga langsung ketemu jawabannya 1, 2, dan 4. Jadi nomor 1 jawabannya D. Nomor 2. Oke. Sebuah mobil sedang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada saat ini tangki olinya bocor sehingga tetesan oli pada jalan yang dilaluinya seperti pada gambar berikut. Ditinjau dari pola tetesan oli seperti gambar tersebut, maka jenis gerak yang ditimbulkan adalah, kita cermati, mobil dari P ke Q, lihat tetesan olinya semakin rapat ya, berarti dia GLBB diperlambat. Dari Q ke R, tetesan olinya semakin renggang, berarti GLBB dipercepat, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Jarak dari kota A ke B 115 km. Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9 menuju kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Pak Budi akan sampai ke kota B pada pukul. Nah, diketahui jarak S 115 km, kemudian kecepatan Pak Budi 50 km per jam, berarti V. Pak Budi berangkat pukul 9. Di kota B pukul berapa? Berarti kita cari waktu Pak Budi ya, waktu perjalanan Pak Budi berarti T sama dengan jarak dibagi kecepatan S per V. 115 dibagi 50, 2,3 jam. Sama dengan ini ya, 2 jam, berarti 0,3 ini kan 0,3 jam dijadikan menit berarti kali 60, 0,3 kali 60 18 menit. Jadi perjalanan Pak Budi selama 2 jam 18 menit. Sehingga Pak Budi sampai di kota B berarti berangkatnya jam 9 ditambah waktu perjalanannya 2 jam 18 menit. Sehingga tiba di kota B pukul 11 lebih 18 menit. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Sebuah truk yang mula-mula diam 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Percepatan truk tersebut adalah, dari soal diketahui berarti 5 detik yaitu T ya. Kemudian kecepatan berarti V 6 meter per sekon. Ditanyakan percepatan A. Jawab percepatan sama dengan V dibagi T. V nya 6, T nya 5 sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya B. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika massa benda 2 kg, percepatan yang dialami benda adalah, nah, dari gambar tersebut kita misalkan diketahui berarti ini kita misalkan F1 sebagai F1 150 Newton, F2 25 Newton, F3 125 Newton. Sedangkan massa benda M 2 kg. Ditanya percepatan A, akselerasi. Jawab hukum 2 Newton, A sama dengan F dibagi M. Karena F nya ada 3 maka kita tulis resultan FR. Nah, F resultannya menjadi apa? Karena F1 dan F2 ini searah. Lihat ini tanda panahnya, ini kan searah, berarti dijumlahkan F1 ditambah F2. Kemudian dikurangi F3 karena ini berlawanan arah, dibagi M. Dimasukkan angkanya F1 150 ditambah 25 dikurangi F3 125 dibagi masanya 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Ke kiri. Sehingga jawabannya adalah D. Kenapa bisa arahnya ke kiri? Ya karena dari kanan mendorong ke kiri dia gayanya lebih
besar 150 dan 25 dibanding 125, berarti menang yang ke arah kiri. Maka ini jawabannya arahnya ke kiri. Soal nomor 6. Benda yang beratnya 58,8 Newton pada suatu tempat yang memiliki percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram, memiliki massa sebesar, diketahui berat berarti W 58,8 Newton, gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram, ditanyakan massa M. Dimasukkan rumus berat ya, W sama dengan M kali G bumi. W nya 58,8, massa dicari, G bumi 9,8, sehingga ketemulah massa sama dengan W dibagi G, 58,8 dibagi 9,8 sama dengan 6 kg, sehingga jawabannya yang A. Soal nomor 7. Ketika kita berada di dalam mobil yang sedang melaju, rumah-rumah di pinggir jalan seolah-olah bergerak berlawanan arah dengan laju mobil. Gerak semacam ini disebut, nah kata kuncinya ini ya, seolah-olah bergerak, berarti dia termasuk gerak semu. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Perhatikan ciri-ciri otot berikut. Berdasarkan ciri di atas merupakan ciri otot titik-titik. Nah ini kata kuncinya, dia memiliki struktur gelap dan terang. Kemudian bekerjanya di bawah kesadaran atau diperintah oleh otak. Sehingga satu-satunya otot yang diperintah oleh otak atau di bawah kesadaran adalah otot lurik atau otot rangka. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Siku dan lutut termasuk dalam persendian yang ditunjukkan oleh nomor, ingat ya, siku dan lutut berarti sendi engsel. Sendi engsel dari gambar itu ditunjukkan oleh nomor 2, sehingga jawabannya yang B. Nomor 10. Hubungan antar tulang yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya gerakan disebut, jawabannya adalah D, sinkondrosis atau sinartrosis atau sendi mati. Kalau diartrosis ini sendi gerak, kifosis itu penyakit ya, bungkuk ke belakang, skoliosis itu miring ke kiri atau ke kanan. Jawabannya yang D. Nomor 11. Pada saat kita melihat burung yang terbang di atas kepala kita, berarti kita melakukan gerak. Berarti kalau di atas kepala berarti posisi kepala kita adalah mengarah ke atas, berarti ndangak, sehingga geraknya dinamakan elevasi. Kalau kepala arahnya ke bawah atau ndilo itu namanya depresi. Kalau supinasi itu tangan kita menengadah ke atas atau posisi meminta sesuatu. Kalau aduksi, kedua lengan atau kedua tangan itu nempel pada paha ya, posisi siap. Sehingga jawabannya adalah D, elevasi. Nomor 12. Perhatikan ciri gangguan berikut. Tulang patah atau retak, terjadi pembengkakan, kemungkinan terjadi pendarahan. Jenis gangguan tersebut sudah jelas ya, tulang patah atau retak, pasti namanya fraktura. B ya. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping gerak ditunjukkan nomor 1 dan 2 secara berturut-turut. 1. Ada cahaya matahari, berarti fototropisme. 2. Gerak akar berarti geotropisme, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 14. Tumbuhan kacang panjang akan tumbuh merambat dengan melingkari kayu penyangganya. Gerakan pada tumbuhan kacang panjang ini disebut, ingat ya, merambat melingkari kayu penyangga, berarti tikmotropisme. Kalau foto itu cahaya, nikti gelap, tikmonasti ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Karena ini dipengaruhi arah datangnya rangsang, penyangganya, berarti tikmotropisme. Nomor 15. Gerak ujung batang menuju ke atas menjauhi gravitasi bumi disebut, ini kata kuncinya, ke atas menjauhi, berarti otomatis negatif ya. Kalau tidak B berarti C. Karena ini gerak ujung batang ada gravitasi, berarti hubungannya dengan geotropisme negatif. Jawabannya C. 16.
Pasangan antara nama gerak dan jenis rangsang yang mempengaruhi gerak yang benar adalah nama geraknya, kemudian jenis rangsangnya. Geo zat kimia salah karena zat kimia itu kemo. Hidro itu air, di sini getaran salah. Termo itu suhu, betul. Nikti sentuhan salah karena nikti itu gelap atau malam, sehingga jawabannya yang C, termonasti dipengaruhi suhu. 17. Gajah memiliki inersia yang jauh lebih besar dibandingkan rusa. Hal ini disebabkan karena A. Gajah memiliki bobot tubuh yang besar. Karena inersianya lebih besar daripada rusa, maka hubungannya dengan bobot atau massa tubuh yang besar dari gajah. 18. Hewan di darat memanfaatkan hal berikut untuk melakukan gerak dengan cepat kecuali, berarti gerakannya cepat, kecuali berarti yang salah, otomatis jawabannya yang D. Hewan yang tubuhnya besar tidak mungkin bergerak dengan cepat. Contohnya apa? Gajah, ya, dia tidak bisa bergerak dengan cepat. 19. Agar mampu bergerak ke atas dan ke bawah di dalam air, ikan biasanya melakukan, jawabannya adalah yang A. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel atau lentur yang bisa membuatnya berenang ke segala arah, sehingga ikan bisa berenang ke atas dan ke bawah. 20. Nyamuk adalah salah satu hewan unik karena mampu berjalan di atas air. Prinsip yang dimanfaatkan oleh nyamuk tersebut adalah berjalan di atas permukaan air, ada hubungannya dengan tegangan permukaan air, sehingga jawabannya yang A. 21. Sebuah benda memiliki massa 100 kg didorong dua orang masing-masing dengan gaya 60 dan 70 Newton. Jika gaya gesek yang dialami benda tersebut 10 Newton, berapakah percepatan yang dialami benda? Berarti diketahui massa di sini 100 kg, F1 60, F2 70 Newton, ada F gesek, gaya gesek 10 Newton, ditanya percepatan A. D3 ini adalah hukum 2 Newton. A sama dengan F dibagi M. Karena F-nya lebih dari 1, maka F resultan. F resultannya apa rumusnya? F1 ditambah F2 karena searah, dikurangi F gesek karena dia melawan F, ya, maka dikurangi, dibagi M. 60 ditambah 70 dikurang 10 dibagi masanya 100. 120 dibagi 100 sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. 22. Sebuah pesawat ulang-alik yang berada di bulan sebesar 900 Newton, ya, beratnya 900 Newton. Hitung berapa berat pesawat ulang-alik ketika dibawa ke bumi. Diketahui W atau berat di bulan 900 Newton. Gravitasi di bulan 1/6 gravitasi di bumi. Gravitasi di bumi sendiri nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berat di bumi, W bumi. Jawab, W bulan sama dengan massa kali G bulan. W bulan 900, massa kita cari dulu. G bulan 1/6 kali G bumi, jadi 10/6. Sehingga ketemulah massa sama dengan W bulan 900 dibagi G bulan 10/6, ketemu 540 kg. Baru setelah ketemu massa kita bisa mencari W bumi, sama dengan massa kali G bumi. Massanya menggunakan yang di atas karena massa di bulan dan di bumi sama, massa dimanapun tempatnya sama. 540 kali G bumi 10 sama dengan 5400 Newton. 23. Apa perbedaan lordosis, kifosis, dan skoliosis? Ya, lordosis itu tulang belakang terlalu membengkok ke depan, LD, lordosis ndegek. Kifosis, tulang bagian punggung terlalu membengkok ke belakang, KB, kifosis bungkuk. Skoliosis, tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan atau kiri. Sudah bisa ini ya. 24. Jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan, dan kuda berdasarkan bentuk tubuhnya. Burung bergerak menggunakan sayap, ikan menggunakan sirip, kuda menggunakan otot kaki. Terakhir nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini ya, A dan B. Gambar A dan B menunjukkan gejala gerak pada tumbuhan. Peristiwa gerak apakah yang terjadi pada kedua tumbuhan tersebut?
Gambar A ini geotropisme ya, karena ini gerak akar ya menuju ke bawah. Yang B karena ada cahaya matahari maka geraknya fototropisme. Gambar A menunjukkan dua macam gerak yang berbeda. Jelaskan kedua gerak tersebut ya. Gerak akar ini termasuk geotropisme positif, sedangkan gerak batangnya termasuk geotropisme negatif karena batangnya bergerak menjauhi arah rangsangan. Itu pembahasan soal dari bab pertama, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.